kepentingan menungso ratatanan ngelimpeke karo Baladewa, ngelimpeke karo Resi Jaladara. Halo, berjumpa lagi kawan. Salam Rahayu. Kali ini kami akan menampilkan tentang tokoh wayang, Prabu Baladewa. Prabu Baladewa, tokoh wayang kulit ini waktu muda bernama Raden Kakrasana, yang merupakan putra dari Prabu Basudewa, Raja Mandura dengan Dewi Mahendra. Baladewa lahir kembar bersama adiknya yaitu Narayana atau Kresna, dan mempunyai adik perempuan lain ibu, bernama Dewi Sumbadra atau Dewi Lara Ireng, yaitu putri Prabu Basudewa dengan Dewi Badrahini. Prabu Baladewa mempunyai watak keras hati, mudah marah namun pemaaf, dan arif serta bijaksana. Prabu Baladewa sangat mahir olah keterampilan menggunakan gada, sehingga Werkudara dan Duryudana berguru kepadanya. Prabu Baladewa mempunyai istri bernama Dewi Erawati, yang merupakan putri Prabu Salya dan mempunyai dua orang putra bernama Raden Wisata dan Raden Wimuka. Prabu Baladewa mempunyai kendaraan berupa gajah yang bernama Kiai Puspadenta, serta mempunyai senjata sakti kedewatan bernama Nenggala dan Alugora pemberian Betara Brahma. Sejak kecil Baladewa dan kedua adiknya diungsikan atau disembunyikan di kademangan bernama Widara Kandang. Ini dilakukan karena mereka mendapat ancaman akan dibunuh oleh Raden Kangsadewa. Di Widara Kandang, mereka diasuh oleh Demang Antiagopa dan Ken Sagopi, seorang swarawati dari Keraton Mandura. Di Widara Kandang, Kakrasana juga mempunyai saudara lain ibu yaitu Raden Arya Udawa, putra Prabu Basudewa dengan Ken Sagopi. Dalam pengungsian, Baladewa muda atau Raden Kakrasana, berguru kepada seorang resi yang merupakan jelmaan Batara Brahma di pertapaan Argasonya. Setelah lulus, Raden Kakrasana mendapat pusaka sakti berwujud angkus, atau mata bajak dan alugora berwujud gada dengan kedua ujung yang runcing. Selain itu, Raden Kakrasana juga mendapat ajian Jaladara, yaitu ajian yang dapat terbang dengan kecepatan tinggi. Maka Raden Kakrasana juga mendapat sebutan Resi Jaladara. Sebenarnya Prabu Baladewa memihak para Kurawa dalam perang Baratayuda. Ketika kitab Jitapsara ditulis skenarionya oleh para dewa, Prabu Kresna mengetahui bahwa dalam perang Baratayuda, para dewa merencanakan bahwa Prabu Baladewa akan ditandingkan dengan Raden Antareja, dan yang mati adalah Prabu Baladewa. Ketika melihat catatan itu, Prabu Kresna ingin menyelamatkan Prabu Baladewa dan Raden Antareja agar tidak ikut berperang. Karena antara Prabu Baladewa dan Raden Antareja tidak punya urusan atau utang yang harus dibayar. Prabu Kresna menyamar menjadi kumbang atau kelanceng, lalu terbang dan menumpahkan tinta yang dipakai oleh para dewa untuk menulis dan menutupi bagian tulisan Raden Antareja dan Prabu Baladewa. Kelanceng itu juga menyambar pena tersebut hingga jatuh. Akhirnya dalam kitab Jitapsara yaitu skenario perang Baratayuda yang ditulis para dewa, tidak ada tulisan Raden Antareja melawan Prabu Baladewa. Kemudian Prabu Kresna membujuk Raden Antareja untuk bunuh diri, dengan alasan sebagai tumbal tabuk tawur kemenangan para Pandawa. Sebelum terjadi perang Baratayuda, Prabu Baladewa berkunjung ke Hastina. Prabu Duryudana meminta Prabu Baladewa untuk memihak Kurawa. Pada lakon Kresna Gugah, terjadi sayembara. Bagi siapa yang dapat membangunkan Prabu Kresna, maka Prabu Kresna berada di pihaknya. Ketika itu, Prabu Baladewa ingin merangkul Prabu Kresna untuk memihak Kurawa, namun gitu mendekati Prabu Kresna yang sedang tapa brata, Prabu Kresna berwujud raksasa dan dilindungi senjata cakra. Prabu Baladewa mendekati Prabu Kresna. Namun tiba-tiba senjata cakra mengeluarkan suara gemuruh yang memekakan telinga dan bersiap menyerang. Prabu Baladewa akhirnya lari menjauhi Prabu Kresna karena takut. Sementara itu, Raden Arjuna naik ke kahyangan untuk membangunkan Prabu Kresna dan berhasil, maka Prabu Kresna pun berpihak ke Pandawa. Karena Prabu Kresna di pihak Pandawa, Prabu Baladewa tidak terima, dan terjadi peperangan antara Prabu Baladewa dan Raden Arjuna.
Keduanya bertarung dengan sengit. Prabu Baladewa mengeluarkan pusaka Alugora untuk membunuh Raden Arjuna. Namun Raden Arjuna dapat menghindar dan pusaka Alugora tertancap ke tanah. Seketika tanah tersebut terbelah dan menyemburkan api. Tanah tersebut mengeluarkan suara di langit dan mengatakan akan menghukum Prabu Baladewa karena telah menganiayanya. Suara itu mengatakan bahwa Prabu Baladewa akan mati dijepit bumi berlapis 7. Prabu Baladewa sangat ketakutan dan berlari meminta bantuan ke Prabu Kresna agar besok matinya tidak dijepit bumi lapis 7. Prabu Kresna mengatakan bahwa hukuman itu bisa digantikan namun syaratnya sangat berat. Prabu Baladewa terus merengek karena takut atas hukuman itu, dan berjanji apapun itu akan dilakukannya. Yang penting besok matinya tidak dijepit bumi lapis 7. Prabu Kresna mengatakan bahwa, sebagai gantinya, Prabu Baladewa harus mengikhlaskan dan meninggalkan negaranya untuk kemenangan Pandawa. Prabu Kresna juga meminta Prabu Baladewa untuk bertapa di sebuah air terjun Grojogan Sewu. Prabu Kresna pun berjanji akan membangunkannya nanti saat Perang Baratayuda terjadi. Padahal keesokan harinya, Perang Baratayuda terjadi. Prabu Baladewa berumur sangat panjang, karena dia merupakan titisan Sang Hyang Basuki, Dewa Keselamatan. Setelah Perang Baratayuda, Prabu Baladewa menjadi pamong dan penasehat Prabu Parikesit, Raja Hastinapura setelah Prabu Kalimataya atau Prabu Puntadewa Moksa bersama para Pandawa. Prabu Baladewa mati moksa setelah punahnya seluruh bangsa Wresni.